Bismillahirrahmanirrahim. Wa min wasiyati sidi lan iku setengah saking wasiyate bendara kita Ali Al-Khawasi, rupanya Ali Al-Khawas rahimahu. Muga-muga melasi ing sidi Ali Al-Khawas sapa Allahu Gusti Allah taala halimah haluhur sapa Allah li ashabihi maring pira-pira muride sidi Ali Al-Khawas. Ihdharu minat tasmi'i utawi lafad ihdharu minat tasmi'. Ihdharu wadiya sira kabeh minat tasmi'i saking gawe rungu atau aweh pirungu bi a'malikum kelawan pira-pira amal sira kabeh. Fa innahu makastuhne tasmi' iku yubtiluha batalaken apa tasmi' ing amal karyai kaya riya ala haddin ing atase wates sawain kang pada kama kaya barang sorroha kang jelasaken bidzalika kelawan mengkono-mengkono at-tasmi' yubtilul a'mal opol hadisu hadis. Lakin lit tasmi'i tetapi ne iku kadue aweh rungu dawaun utawi obat. Wahu tawi dawa iku ayan dima yenta getun sopal abdu kaula ala zalika ing atase mengkono tasmi' wa yatuba lan tobat sapa abad min zalika saking mengkono tasmi' taubatan kelawan tobat shadiqatan kang bener bi annahu kelawan setune abad iku la yaudu ora balik sapa abad yasma'u krungu sapa ahadun wong suwiji minan nasi saking manusa bi amalin kelawan amal min a'malihi saking pira-pira amale abad. Idzit taubatu karna utawi taubat as-shadiqatu kang bener iku tamhu ngapus apa taubat tilka zillata ing mengkono-mengkono kepleset. Fa idza taba maka nalikane taubat sapa abad kadzalika kaya mengkono-mengkono taubah shadiqah raja'a maka balik opo al amalu amal sahihan hale sehat bimasyiatillahi kelawan kersane Allah taala hale mahaluhur sapa Allah. Wa mislu zalika utawi padane mengkono-mengkono amal iku kamisli rajulin kaya umpamane wong lanang kana kang ana sapa rajul iku sahihal jismi sehat awake summatoroa mangka kari-kari anyar teka alaihi ingatase rojul opo marodun penyakit afsada kang rusak opo marod sihatahu ing kesehatane rojul fasta malah maka amrih agawe sopo rojul dawaan ing obat nafi'an kang manfaat fa'azala mangkang ilangaken sapa Allahu Gusti Allah taala halimahaluhur sapa Allah bihi kelawan dawa zalikal marada ing mengkono-kono penyakit wa adalan balik apa al jismu awak bi fadlillahi kelawan anugerah Allah taala halimahaluhur sapa Allah ila hali sihhatihi maring tingkah sehate rajul. Fa'ulima maka dikawuri opo annalit tasmi'i setuhune iku kadue aweh rungu opo dawaun opo dawaan ya isimnya anak opo dawaan obat bi khilafir riya'i kelawan nulayani riya liandahu kursune riya iku yufsidu ngerusak opo riya al amala ing amal min aslihi saking pokoke amal. Sidi Ali Al-Khawas juga berpesan kepada murid-muridnya, hati-hati jauhilah oleh kalian dari tasmi'. Di antara yang perlu kita hindari, sebagaimana pesan Sidi Ali Al-Khawas kepada murid-muridnya adalah tasmi'. Apa itu tasmi'? Yaitu melakukan amal supaya amal kita didengar oleh orang. Atau dalam istilah lain disebut sum'ah. Ini temannya riya sum'ah itu. Kalau riya itu berasal dari kata ro'a, artinya melihat. Kenapa
disebut riya? Karena amalnya ingin dilihat orang. Maka istilahnya riya dari kata ro'a. Kalau sum'ah berasal kata sami'a yasma'u, mendengar. Melakukan suatu amal tapi punya maksud supaya amal ini didengar oleh orang lain. Berita atau kabar bahwa kita melakukan banyak puasa sunnah, banyak sholat sunnah, banyak bersedekah, banyak baca kitab, itu ingin kita beritanya didengar oleh orang lain. Orang lain tahu, mendengar bahwa kita telah melakukan banyak amal. Namanya sum'ah. Itu juga penyakit hati yang harus dihindari. Hanya saja bedanya dengan riya, kalau sum'ah masih ada obatnya, sementara riya sama sekali nggak ada obatnya. Obatnya apa? Itu menyesal telah melakukan sum'ah, kemudian taubat dengan taubat yang benar, yaitu bertekad untuk tidak mengulangi sum'ahnya lagi. Maka amal yang telah kita lakukan dengan sum'ah itu akan kembali sehat, ya, akan kembali utuh dan diterima oleh Allah. Misal kamu banyak baca Quran, kamu keadaan seperti ini ingin didengar oleh orang lain, ingin didengar entah itu oleh saudaranya sendiri di rumah, bahwa kamu didengar ketika di pondok itu senang ngaji Quran, sum'ah, rusak amalnya, pahalanya hilang. Ini penyakit, bisa sembuh, artinya amal kita bisa utuh kembali, tidak rusak, dan bisa diterima lagi oleh Allah dengan syarat kita menyesal, bertobat, dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi sum'ah pada amal-amal berikutnya. Beda dengan riya. Kalau riya itu mencabut amal dari akar-akarnya, sehingga sudah nggak ada obatnya. Penyesalan pun seakan percuma. Wa min halan iku setengah saking alamatur riya qat'ul mazhi utawi megot guyonan al mubahi kang diwenangaken idza dakhala nalikane manjing sapa man wong yastahya kang isin sapa abad minhu saking man. Waqad kana lan teman-teman ana sapa al-Fudail bin Iyadin, Fudail bin Iyad rahimahu, muga-muga melasi ing Fudail bin Iyad sapa Allah Gusti Allah taala halimah haluhur sapa Allah iku yaqulu ngendika sapa Fudail bin Iyad, lau qila lamun diucapaken apa anna amirul mukminin astuhune amirul mukminin, pemimpine pira-pira mukmin iku dakhilun manjing alaika ing atase sira as-saata ing dalem waktu iki, fasawaitu mangka madaaken sapa isun lihyati ing jenggot isun biyadaya kelawan tangan loro isun, la khiftu mangka wedi sapa isun an uktaba ing yen tadi tulis sapa isun fi jaridatil munafiqina ing dalam daftare pira-pira wong munafik. Fala taqta maka aja megot sapa sira ya akhi he sedulur lanang isun al mazha ing guyonan al mubaha kang mubah tawa kang diwenangaken li ajli dakhilin karena areh wong kang manjing alaika ing atase sira illa biniyatin angin kelawan niat sholihatin kang soleh. Fa inna kharqana musil abdi makastuhune kesoeke kepinterane kaula indaman ing dalam sandinge wong yastah ya kang isin sopo abad minhu saking man, atau yustahya ya tadi itu yustahya kang diisini sopo minhu man iku aulawi utama minirtikabihi tenimbang lakoni abad sifatan nifaqi ing sifat kemunafikan. Di antara cirinya riya lagi menghentikan gurauan percandaan yang dibolehkan ketika ada salah seorang yang masuk ke ruangan di mana kita sedang bercanda. Padahal bercandaan yang boleh ya, karena ada bercanda yang nggak boleh. Bercanda tapi sambil menghina temennya, jelas nggak boleh. Menertawakan temennya sebagai bahan candaan, temennya jatuh ditertawakan.
temennya sakit, kepetok pintu, ditertawain. Musibah, kecelakaan terjadi pada teman, malah ditertawakan. Itu bukan bahan candaan. Seandainya bercandaan yang diperbolehkan, tidak dengan menertawakan aib orang, tidak menertawakan musibah yang terjadi pada orang, tidak menertawakan keadaan orang, fisik temennya apalagi, fisik temennya ditertawakan. Selama percandaan itu dibolehkan, mubah hukumnya, ya, kemudian ada seseorang yang masuk ke ruangan, entah orang tua temennya datang, tiba-tiba langsung stop, berhenti bercandanya. Lah ini cirinya riya. Berhentinya bercandanya karena ingin dianggap, supaya kamu dianggap orang yang khusyuk, ya, orang yang serius. Maka kamu berhenti. Tadinya lagi bercanda atau lagi ketawa, langsung diem. Ini ciri riya. Kecuali diniatkan dengan yang baik. Ada gurunya masuk lagi bercanda, ya berhenti. Niatnya yang baik, yaitu dalam rangka adab, ya, husnul adab, adab yang baik kepada guru. Atau gurunya sudah mulai menerangkan pelajaran, ya berhenti. Dalam rangka niat yang baik itu mendengarkan ilmu, bukan diteruskan bercandanya. Berhentinya diniatkan yang baik. Kalau berhentinya niatnya tidak baik, ini justru malah jadi sebaliknya hukumnya, yaitu riya, ya. Dan itu salah satu ciri kemunafikan. Makanya dikatakan di sini oleh Fudail bin Iyad, seandainya ada Amirul Mukminin, presiden sekalipun, masuk ke ruangan, sedangkan kalian setengah bercanda, lalu tiba-tiba merapihkan pakaiannya, itu saya khawatir kalau saya yang melakukan itu, saya tercatat sebagai orang munafik, kata Fudail bin Iyad. Di sini beliau dikatakan dengan bahasa merapihkan jenggot. Ya. Ada Amirul Mukminin, khalifah, presiden datang masuk, tadinya kelihatannya acak-acakan, dirapihkan, ya. Rambut dirapihkan. Saya khawatir nanti saya melakukan ini terus kemudian saya dicatat sebagai orang munafik. Karena apa yang saya lakukan demi untuk mendapat perhatian, demi dianggap baik oleh sang presiden. Ya. Tidak ada niat yang baik dalam aksi saya dalam merapikan jenggot tadi. Masih mending, kata Fudail bin Iyad, melakukan percandaan yang boleh daripada tercatat sebagai orang munafik. Masih mending teruskan bercanda, masih mending biarkan keadaan bajunya, pakaiannya, rambutnya yang tidak atau kurang rapih, ya, daripada tercatat sebagai orang munafik. Merapikan rambutnya rapih, tapi kemudian tercatat orang munafik. Ini dia mau rapih doang kalau ada presiden. Kalau yang masuk bukan presiden, nggak bakal rapihin rambutnya orang. Ya. Kalau ada guru yang masuk, kamu lagi bercanda, diem. Tapi kalau temennya yang masuk, terusin aja bercandanya. Itu tandanya kamu berhentinya bercanda, ngeliat-liat siapa yang masuk. Ya, kalau yang masuk orang yang dihormati, berhenti. Tapi kalau masuk temennya, teruskan aja bercandanya. Itu berarti bercandanya kamu karena takut dianggap jelek oleh gurunya. Ini anak bercanda mulu. Setiap saya masuk, takut dinilai jelek, maka setiap gurunya masuk berhenti. Langsung rapih. Padahal ketika gurunya pergi, nggak rapih. Kalau orang yang nggak riya, ada guru atau nggak ada guru tetap rapih. Baju dimasukkan, ada guru atau nggak guru tetap rapih pakaiannya itu. Baju dimasukkan, kancing semua dipakai. Ya. Ini nggak ada gurunya, bajunya dilepas. Nggak cuma dikeluarkan dari, tapi dilepas. Pakai kaos doang, nggak pakai peci. Rapih kalau ada guru doang, begitu gurunya masuk langsung sibuk. Tapi nggak apa-apa melakukan itu dengan tujuan yang baik, niatnya yang baik, ya, yaitu niat menghormati guru, niat taat peraturan misalnya. Bukan dalam rangka ingin dianggap baik oleh guru, sekedar ingin dapat pujian bahwa kamu selalu rapih dalam berpakaian, dalam bertindak. Ngerti maksudnya, ya? Wa min hal yang saking alamatur riya, az-ziyadatu utawi nambahi fil itraqin dalam nundukaken mata wal khusu' ilan khusu' lidukhuli ahadin karena majinge wong suwiji minnal akabiri saking pira-pira wong gede wa ghairihim lan liyane akabir.
Waqad kana lan teman-teman ana sapa sidi bendara kula Ali al-Khawasu rupane Ali al-Khawas rahimahu muga-muga melasi ing sidi Ali al-Khawas sapa Allahu Gusti Allah taala halimah luhur sapa Allah iku yaqulu ngendika sapa sidi Ali al-Khawas idza dakhala nalikane manjing ala ahadikum ing atase salah sijine sira kabeh sapa amirun pemimpin wa fi yadihi lan iku ing dalam tangane amir sabhatun utawi tasbih alat untuk bertasbih yusabbihu kang maca tasbih sapa ahad biha kelawan sabhah fala yadumha maka aja nglanggengaken sapa ahad ing sabhah fi yadihi ing dalam tangane ahad illa biniyatin angin kelawan niat solihatin kang soleh wal yahdhar lan becik wedya sira min ayyakuna saking yen ta ana sapa sira iku jalisan wong kang lungguh yadhaku kang gemuyu sapa ahad wa huwa hale utawi ahad iku ghafilun wong kang lali anillahi saking Gusti Allah taala halimah luhur sapa Allah fayadkhulu mangka manjing alaihi ngates ahad sapa amirun pemimpin faya khudu mangka ngalap sapa ahad as-sabhata ing tasbih biadihi kelawan tangane ahad fayusabbihu mangka maca tasbih sapa ahad biha kelawan sabhah illa biniyatin angin kelawan niat solihatin kang soleh huruban karena melayu minal wuku'i saking tumiba firriyai ing dalam riya al muhbiti kang ngapus lil a'mali ing dalam maring piro-piro amal. Wadqa iku riya utawi piro-piro lembute riya iku kasiratun akeh mazkuratun kang ditutur fi kutubil qaumi ing dalam piro-piro kitabe qaum. Fa'lam warwasira zalika ing mengkono-mengkono daqa iku riya ya akhi he sedulur lanang isun. Di antara tanda riya lagi tambah menundukkan mata, menundukkan kepala dan khusyuk begitu ada orang besar tokoh yang masuk ke ruangan di mana kamu berada. Ada kiai, ada ustadz masuk nunduk, tapi niatnya nggak bener ini nunduknya ini. Kalau nunduknya niatnya takzim menghormati guru, ya justru bagus itu harus dilakukan. Ya masa gurunya dipelototin, ya kan? Dan intinya su'ul adab supaya dinilai punya adab ya kita tundukkan. Saya pun kalau ketemu kiai menghadap kiai ya menunduk dalam rangka akhlak yang baik. Soalnya kalau tetap memandang apalagi dengan mata melotot itu bagian dari su'ul adab ya. Nah ini nunduknya pandangan terus pengen terlihat seperti orang khusyuknya niatnya lain supaya pengen dipuji sebagai orang yang kalem ya, sebagai orang yang punya akhlak. Itu riya yang samar, itu riya lembut, sesuatu yang kadang-kadang menurut kita tidak ada riya di sana, ternyata di sana ada riyanya ya. Maka disebut di sini daqo ikur riya. Riya yang sangat samar, sangat lembut yang bisa jadi tidak kita rasakan. Kita tidak merasa bahwa itu riya, padahal itu riya. Atau juga ketika ada tokoh yang masuk, orang yang kita hormati masuk ke ruangan. Tadinya tasbih itu enggak kita pegang. Begitu tokoh itu masuk ke ruangan, mendadak kita ambil tasbih. Seakan-akan kita sedang wiridan, ya, membaca tasbih. Subhanallah. Padahal tadi ketika enggak ada orang itu, dia tasbih itu dibiarkan saja tergeletak. Lah kok ada kiainya masuk, diambil pura-pura lagi tasbih. Lah ini riya tasbihnya ini. Ya. Kalau enggak riya, ada kiai atau enggak baca tasbih, megang. Bahkan ketika lagi baca pun terus ada kiai masuk, teruskan baca, ini bisa jadi riya. Supaya selamat ya kalau kiainya masuk kita lagi pegang tasbih. Berhenti, masukkan tasbihnya. Takutnya kalau diteruskan malah jadi riya. Waduh, kesempatan nih. Tadinya enggak riya tadi. Kiainya masuk. Ya udah sekalian deh. Jadinya riya sekarang. Ya, padahal tadi enggak riya. Bisa seperti itu, bisa terjadi. Karena bisa terjadi seperti itu, maka mending dihentikan dulu.
Tapi ya sebagaimana yang kemarin saya lakukan, jangan berhenti beramal gara-gara takut ria. Teruskan saja beramal meskipun masih ada riaknya. Masih banyak sebetulnya riak yang sangat samar, namun tidak dijelaskan lebih jauh di kitab ini. Kitab yang lebih luas tentu membahasnya lebih panjang lagi. Wahdhar lan wedya sira aidon halemaning min adzal khalqi saking nglarani makhluk. Fa innahu makastune adzal khalqi iku minas samumi saking racun alqatilati kang mateni. Jauhilah menyakiti makhluk Allah karena itu racun yang membunuh. Qala ngendika sopal imamu Sahlun, Imam Sahl rahimahu muga-muga melasi ing Imam Sahl sapa Allahu Allah taala halimah luhur sapa Allah. Innama hujiba ang pesne dihalang sopal khalqu makhluk anil wusuli saking tumeka wa musyahadatil malakuti lan nyakseni alam malakut. Malakut itu kerajaan Allah. Bisai aini kelawan perkara loro. Su'it tok mati rupane alane panganan wa adzal khalqi lan ngelarani makhluk. Wa qala lan ngendika sapa Imam Sahal aidon halemaning. Usuluna utawi piro-piro pokoke kita iku sab'atun pitu. At-tamassuku utawi cecekelan bi kitabillahi kelawan kitabe Allah taala halimah haluhur Allah. Wal iktida'u lan anut bisayyidina kelawan bendara kita Rasulillahi rupane utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa aklil halali lan mangan kang halal. Wajtina bil ma'asi lan ngadoi piro-piro maksiat. Wa taubati lan tobat. Wa adail huquqi lan nekaaken piro-piro hak. Wa kaffil adza lan nyegah pilara. Wa huwa kafful adza iku ala nau'aini ing atase rong werna. Ahaduha utawi salah sijine nau'ain iku kafu adzal jawarihi nyegah pilarane piro-piro anggota az-zahirati kang pertela. Sanihima utawi kaping pindhone nau'ain iku kaful qalbi nyegah ati amma saking perkara yakhturu kang gumrenjet apa ma fihi dalam qalb min su'iz zanni baina saking alane penyana bin nasi kelawan manusa. Fa innahum kastuhune su'udzan iku minas samumi setengah saking racun alqatilati kang mateni. Wala yash'uru lan ora ngerasa bihi kelawan su'udzan sapa kullu ahadin saban-saban wong suwiji. La siyama apa maning su'udzani, la siyama su'udzani apa maning alane penyana bil aulia kelawan piro-piro para wali, bil aulia kelawan piro-piro wali wal ulama ilan ulama wa hamalatil Qur'an ilan piro-piro wong kang gawa Qur'an. Imam Sahal berkata, pokok ajaran kami itu 7. 1. Berpegang kepada Al-Qur'an. 2. Mengikuti Rasulullah. 3. Makan yang halal. 4. Menjauhi maksiat. 5. Taubat. 6. Melaksanakan hak-hak Allah. Dan terakhir, mencegah menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain itu ada 2 macam. 1. Menyakiti dengan anggota badan, ya, memukul, nendang. Yang kedua, menyakiti dengan hati, yaitu su'udzon. Kita berburuk sangka sama teman. Meskipun tangan tidak menyakiti, tapi hati kita menyakiti teman kita. Su'udzon, negative thinking, ya. Temannya disangka jelek, disangka buruk, padahal tidak seperti itu kenyataannya. Apalagi su'udzon kepada para wali, kepada ulama dan orang-orang yang hafal Quran. Berikut makna-maknanya. Jangan su'udzon itu racun, ya. Su'udzon pada ulama itu racun yang membunuh. Tidak membunuh secara fisik, tapi membunuh amal-amal kita. Dagingnya ulama itu racun, jangan dimakan. Apa maksudnya? Jangan ngomongin ulama, karena ngomongin orang itu sama dengan kita memakan daging. Sedangkan daging ulama itu beracun. Jangan ghibah di belakang jelek-jelekin ulama. Sama saja kita makan daging yang beracun. Ya, kita mati. Tapi bukan mati fisik, bukan mati
meninggal orangnya bukan, tapi amal-amalnya akan menjadi sia-sia. Atau bisa jadi akan terjadi sesuatu pada kita, istilahnya kualat. Nah, biasa orang sebut sebagai kualat. Kualat tuh ngomongin kiai. Itu karena daging kiai itu beracun. Ngomongin nggak boleh. Jangan ngomongin suudzon, bersangka jelek kepada para ulama dilarang. Kepada temennya aja nggak boleh, apalagi pada ulama, pada para wali. Wafi wasiyati sidilan ikun dalam wasiate bendara kita Ali bin Wafa, rupanya Ali bin Wafa rahimahu, muga-muga melasi ing Sidi Ali bin Wafa sapa Allahu taala gusallahu taala. Iyakum wedya sira kabeh ayyuhal muriduna, he pira-pira wong kang ngarepaken antaqu ing yen tatumiba sapa sira kabeh fi haqqi ahadin dalam haqqe wong suwiji min aqrani saykhikum, saking pira-pira kancane guru sira kabeh. Fa inna luhumal auliya'i, mangkastune pira-pira daginge para wali iku sumun, racun. Walau lam yu'akhidhukum, senajan ora ngalap atau ora nyiksa sapa aulia ing sira kabeh. Wa iyyakum lan wedya sira kabeh, summa iyyakum, maka kari-kari wedya sira kabeh minal istihanati, saking ngremehaken bi ghibati ahadin, kelawan ngomongi wong suwiji. Walau lam tablughu, senajan ora tumeka ing ahad opo tilkal ghibatu, mengkono-mengkono ghibah, ngomongi wong. Bal khafu, balik wedya sira kabeh minha, saking ghibah, aksaro haleluwi akeh mimma, saking perkara takhafuna kang wedi sapa sira kabeh idza balaghathu, nalikane tumeka apa ghibah ing ahad, fa innahum ghusni ahad iku waliyuhu, waliye kekasih Allah taala, halimahur sapa Allah. Fa'lam, maka weruwa sapa sira zalika ing mengkono-mengkono iyyakum minal istihanah, ya akhi, he sedulur lanang isun. Takutlah juga dari ghibah, ya, ngomongin orang di belakang, ngomongin ke aib orang lain. Meskipun aib itu benar adanya, nyata terjadi, itu fakta, nah, itu namanya ghibah. Kalau enggak, namanya fitnah, menuduh. Kamu ngomongin teman kamu kejelekannya, dan memang benar teman kamu itu punya kejelekan itu, ya, namanya ghibah. Kok diomongin di belakang? Kalau ternyata teman kamu nggak punya kejelekan itu, kok diomongin, namanya fitnah. Ya, jadi sama-sama nggak benernya, hibah atau fitnah. Jangan ngomongin kejelekan orang, benar atau tidak. Saya kan nggak ngomongin, saya kan ngomongin fakta. Itu benar terjadi. Teman saya itu begitu orangnya, jelek begini. Sama, itu namanya hibah justru di situ. Ya, meskipun benar yang kamu omongkan itu fakta, kenyataan, itu nggak boleh. Bahkan itulah namanya ghibah. Karena kalau ternyata bukan fakta yang kamu omong itu nggak terjadi, malah jadinya fitnah. Ya, baik ghibah atau fitnah sama saja jeleknya. Terus bisa jadi orang yang kita ghibahi itu ternyata wali Allah, karena Allah itu merahasiakan kekasihnya, walinya dirahasiakan. Bisa jadi di antara kalian itu ada wali Allah yang kita nggak tahu karena Allah merahasiakan. Nah, kalau kita ngomongin orang itu, seseorang, nah, takutnya dia itu wali Allah, sedangkan dagingnya wali Allah adalah beracun, sehingga kita akan kena dampaknya karena habis makan daging yang beracun. Wahdzar lan wedya sira aidun halemaning min akli ghairil halali, saking mangan seliyane kang halal. Fa inna akla ghairil halali, maka studi mangan seliyane halal iku yuksi ngatosaken opo akli ghairil halal al qalba ing ati, wa yuzlimhu lan metengaken opo akal ing qalb, wa yuhjibuhu lan ngalangi opo akal ing qalb an dukhuli hadratillahi, saking manjing ngarsane Allah taala halimahur sapa Allah. Wa yukhlikulan gawe usang opo akal asyaba ing pira-pira pakaian.
jauhilah juga makan yang tidak halal alias makan haram. Ya. Karena makanan-makanan yang haram itu bisa membuat hati menjadi keras. Kalau hati keras susah diberi nasihat, dinasehati, diberi saran, nggak mau. Ya. Keras hati, mau sendiri akhirnya. Gara-gara suka makan makanan yang haram. Juga bisa membuat hati menjadi gelap. Kalau hati gelap, ilmu susah masuk. Karena ilmu adalah cahaya. Hatinya gelap, tidak bisa menerima cahaya. Bisa juga menghalangi orang yang makan yang haram itu kepada Allah. Qala ngendika sopol imamu Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah rahimahu muga-muga melasi ing Imam Abu Hanifah sapa Allahu Gusti Allah taala halimah luhur sapa Allah. Lau anna abdan lamun setuhune kaula iku abada nyembah sapa abd Allah ing Gusti Allah taala halimah luhur sapa Allah hatta sora sehingga dadi sapa abd iku mislah hadhihi sariyati sepadane ikilah tiang summa innahu maka kare-kare sedune abad iku lam yadri ora weruh sapa abad ma ing perkara yadkhulu kang manjing apa ma jaufahu ing jerone atau wetenge abad ahalalun anatah iku halal am haramun atawa haram ma tuqbila maka ora diterima sapa minhu abad. Imam Abu Hanifah berkata, kalau ada seorang hamba menyembah Allah sampai seperti tiang ini, maksudnya saking lamanya berdiri tegak, sholatnya lama berdirinya, kayak tiang itu tegak, bacaan suratnya panjang. Seorang hamba yang sampai demikian, ya, namun ia tidak tahu makanan yang masuk ke perutnya itu halal atau haram, itu nggak akan diterima ibadahnya. Alias subhat, tidak jelas halal haramnya, itu yang belum diketahui. Apalagi yang jelas-jelas haram, ya. Ini nggak tahu halal atau haram aja kudu dihindari. Jadi kudu yakin makanan yang kita makan itu halal. Tidak ada keraguan ini halal karena saya sudah membelinya pakai uang saya sendiri, uangnya seperti pun halal. Ya. Ini halal karena saya dikasih orang tua, jelas halalnya. Ini halal hak saya. Wa qala lan ngendika sapa Abu Ishaq Ibrahim bin Adama. Abu Ishaq Ibrahim bin Adham Ibnu Adhama rahimahu muga-muga melasi ing Ibrahim bin Adham sapa Allah taala halimah nur sapa Allah. Atib itu harusnya iya-nya enggak ada tuh ya. Alif atau hamzah to ba. Atib bagusakena sapa sira mat amaka ing panganan sira. Wa ma uti perkara alaika kang ingatese sira ba'da zalika ing dalem sese mengkono-mengkono taibul mat'am an la tasuma yen ta ora puasa sapa sira annaharo ing awan wala taquma lan ora jemeneng sapa sira al-laila ing wengi. Yakni ngerteni sapa Ibrahim bin Adham naflan ing sunnah. Baguskanlah makananmu alias makanlah yang halal ya. Kalau sudah demikian, maka kamu nggak puasa sunnah, nggak bangun malam untuk tahajud pun udah cukup, nggak apa-apa. Yang penting makan halal. Sudahlah, nggak usah banyak-banyak puasa sunnah, tidak usah banyak-banyak bangun malam untuk tahajud. Yang penting makanannya halal, kata Ibrahim bin Adham. Wa qala dawu sopo Abu Bakrin At-Tirmidzi, Abu Bakar At-Tirmidzi, rahimahu muga-muga melasi ing Abu Bakar sapa Allah taala halimah sapa Allah. Ma mana'a orang nyegah al-qauma ing kaum minal wusuli saking tumeka apa illal istidlalu angin gawe dalil amrih dalil bi ghairi dalili kan liyane dalil warukdu lan tumandang fit tariqi ing dalem dalan ala hadis syahwati ing tase watese syahwat wa aklul harami lan mangan haram wasyubuhati lan pira-pira kang subhat. Subhat itu tidak jelas halal atau haramnya. Wa qala lan ngendika sapa Imam Sahlun, Imam Sahl rahimahu muga-muga melasi ing Imam Sahl sapa Allah. Man uta sapane wong iku lam yakun ora ana apa mat'amuhu panganane man iku min halalin saking halal lam yakshif mangka ora kebuka
an qalbihi saking ati man apa hijabun penghalang wa tasara'at lan dadi cepet ilaihi maring man opal uqubatu pira-pira siksa wala tanfa'uhu lan ora manfaati ing man apa salatuhu salate man wala siyamuhu lan ora puasae man wala shadaqatuhu lan ora sedekahe man. Wa qala lan ngendika sapa Imam Sufyan alaikum wajib ingat sira kabeh bi aklil halali kelawan mangan halal wa iyyakum lan wedya sira kabeh wa aklal harama lan mangan lan ing mangan haram. Fa inni mangkastune isun iku kuntu ana sapa isun wa ana halata isun iku akilun wong kang mangan al halala ing kang halal. Aqra'u maca sapa isun al ayata ing ayat fayaftahu maka buka sapa Allah li kadua isun atau fayaftahu maka dibuka ya. Li kedua isun opo sab'una 70 apane babe minal ilmi saking ilmu. Falamma akaltu maka semasane mangan sapa isun minto amin saking panganan minto amiman sakpane wong la yatawazza'u kang ora bagi sapa man sirtu mangka dadi sapa isun iku aqra'u maca sapa isun al ayata ing ayat wa uraddiduha lan bolak-balik sapa isun ing ayat fala yuftahu mangka ora dibuka li kadua isun opo bab wahidun kang siji. Imam Sufyan As-Sauri berkata, kalian harus makan yang halal, jangan makan yang haram. Saya suatu ketika makan makanan yang halal, saya membaca ayat, kemudian setelah itu terbuka bagi saya 70 bab ilmu gara-gara makanan halal. Sebelum belajar makanannya halal, hatinya terbuka untuk mudah memahami 70 bab ilmu. Setelah itu beliau makan sesuatu yang bukan bagiannya, kemudian membaca ayat, ternyata nggak dibukakan satu bab pun kepada beliau, alias tidak mampu memahami ilmu dengan baik gara-gara sebelumnya makanannya tidak jelas halal haramnya. Maka supaya kalian dalam rangka mencari ilmu itu mudah ilmu masuk ke hati, jagalah makanannya. Makanlah yang halal. Dengan makanan halal hati menjadi terang, ilmu mudah masuk. Makanan yang haram hati menjadi gelap, ilmu pun sulit untuk masuk. Nah, maka kita introspeksi, kenapa kita sulit memahami ilmu, sulit menghafal? Itu boleh jadi salah satu sebabnya adalah karena kita masih mengkonsumsi yang haram ya. Kalau ternyata iya sebabnya itu, maka tinggalkan makanan haram. Dengan meninggalkan makanan haram semakin mudah kita memahami ilmu, semakin mudah kita menghafal dibanding apabila kita makanannya haram. Untuk kita yang tugasnya adalah mencari ilmu, maka jelas ini harus kita lakukan ya. Pastikan makanan yang masuk ke perut kita adalah sesuatu yang halal. Yang syubhat pun dihindari. Yang gak jelas halal atau haramnya. Lebih-lebih yang jelas-jelas haramnya. Makanan hasil nyolong, yang punya temennya diembat, diambil tanpa sepengetahuan temennya. Temennya gak rela, terus kita makan. Nah itu makan itu akan kemudian mengalir ke dalam darah. Dan menjadi daging yang tumbuh di tubuh kita. Sehingga darah kita dialiri oleh makanan yang sumbernya haram. Daging yang tumbuh di badan kita berasal dari sesuatu yang haram. Tubuh pun menjadi berat untuk diajak beribadah. Karena darahnya yang mengalir di tubuhnya berasal dari yang haram. Daging yang ada di tubuhnya berasal dari yang haram. Sesuatu yang haram diajak untuk taat pada Allah berat. Tapi kalau makanan itu halal, akan enteng kita taat pada Allah. Wa qala Syekh wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.